Baik, selamat siang Ibu Bapak dan adik-adik mahasiswa. Siang ini kita akan membahas satu topik lagi. Kali ini sebenarnya khusus untuk Ibu Bapak dosen yang mengampu mata kuliah tertentu dan materinya adalah tentang cara pembuatan soal ujian. Baik, kita akan mulai. Sambil ini saya mulai dari awal menerapkan materi tutorial sebelumnya tentang uh, customisasi browser. Nah, ini sudah dibuat bookmark LMS preview dan LMS login. Oke, nah, tampilan ini previewnya seperti ini. Tentu kita masuk dulu menggunakan akun kita masing-masing, akun dosen. Nah, ini tampilannya. Ada di LMS ini sudah saya siapkan satu mata kuliah yang diberi nama mata kuliah percobaan tes. Nah, di sini memang sengaja dibuat supaya Ibu Bapak dapat mencoba segala fiturnya di sini, jangan takut keliru, dicoba saja. Dipersilahkan. Kita coba ya, satu. Ya. Nah, langkah pertama jangan lupa seperti materi sebelumnya bahwa apabila kita akan eh, mengedit mata kuliah kita, tentu harus tekan tombol ini dulu. Hidupkan mode ubah. Nah, nah di sini di bagian kanan ini ada tanda tambah aktivitas atau sumber. Nah, kita klik satu. Dalam hal ini materinya kita akan latihan membuat soal ujian, soal kuis. Maka pilih salah satu saja dari sekian banyak kelompok aktivitas. Saya ulang lagi, ini pengelompokan semuanya. Yang ini khusus untuk kelompok aktivitas dan yang terakhir kelompok sumber daya. Nah, dalam hal ini materi kita kan akan mengambil yang di sub kelompok aktivitas ini karena kita akan membuat aktivitas yaitu membuat soal ujian. Baik, kita mulai di kelompok yang tengah ada student quiz. Nah, ini tampilannya. Tentu harus kita berikan judulnya dulu di sini. Misalnya ini kuis ya, kuis 2. Deskripsi sebaiknya tetap diberikan, tidak diberikan pun tidak masalah, tapi sebaiknya diberikan supaya pesertanya memahami tentang kuis ini. Jadi berikan keterangan singkat untuk tanggal misalnya 21 Juli 2021. Oke, ya. Nah, yang perlu diatur di submenu bawahnya ada ranking setting. Berapa pertanyaannya? Faktornya. Ini standar ya. Di sini ada pengaturan-pengaturan. Ini secara default sudah diatur semua atau boleh seperti ini. Nah, terus comment and rating. Kalau ini dicentang maka peserta ujian wajib memberikan rating dan komen baru bisa lanjut ke soal berikutnya. Kalau ini di uncheck, dibuang centangnya, maka begitu menjawab nanti peserta itu bisa lanjut ke soal berikutnya. Untuk sementara kita buang centangnya dulu yang ini. Kemudian notifikasi setting. Nanti Ibu Bapak bisa mengatur sendiri-sendiri. Nah, yang terpenting di sini di ketersediaan ini, karena kalau ini tidak dicentang maka sifatnya soal yang kita buat tuh bersifat draft, tapi tidak akan muncul, tidak diluncurkan, jadi tidak bisa jalan. Jadi buka pertanyaan dari tanggal sekian, jam sekian, aktif.
Kalau mau diatur tutupnya tanggal berapa, aktifkan. Kalau memang tidak, eh, maaf, ini saya untuk mempermudah saya buat 1 tahun saja. Iya. Terus kapan jawabnya? Jawabnya tentu dimulai hari ini kalau jadwalnya hari ini. Kapan nutupnya? Sama dengan yang ini tadi. Kita kasih 1 tahun. Ya. Nah, dengan pengaturan seperti ini maka soal kuis yang kita buat itu akan bisa berjalan nanti. Kalau ini tidak dicentang, sekali lagi soal itu hanya bersifat draft dan tidak bisa dijalankan. Baik. Masih banyak sub-sub menu pengaturan di bawahnya, tapi nanti Ibu Bapak bisa melihat mana yang diperlukan. Contoh misalnya ada pembatasan akses. Siapa saja yang tidak boleh ikut tes misalnya tambahkan. Kalau tidak ada maka lanjutkan saja. Nah, profil misalnya kan. Sementara tidak usah. Nah, ini penting juga siswa dapat menandai selesai aktivitas secara manual. Artinya begitu selesai peserta ujian dapat mencentang menekan tombol selesai secara manual. Dia sendiri yang menyatakan selesai. Oke. Ini tanggal selesainya tadi 2022 kan. Karena kita tidak tetapkan secara spesifik tanggal, maka kita berikan rentang waktu 1 tahun saja. Simpan dan kembali ke kursus. Baik. Nah, sekarang nah ini kan baru buat setting kuisnya tapi belum ada isinya. Nah, maka kita akan buat pertanyaannya. Create new question. Pertanyaan pertama. Contoh untuk pertama nih, latihan kita ini buat soal pilihan ganda. Ini banyak tipe soalnya, tinggal pilih. Untuk tahap awal kita pilih yang mudah, pilihan ganda. Oke, tambahkan. Nah, nama soal, berikan nama. Soal 1. Isi soalnya di sini, ketikkan di mana letak kampus Anda saat ini. Poin bawaan ini maksudnya kalau soalnya cuma 5, poinnya 20 berarti ya 100 bagi 5. Kalau soalnya 100 ini 1 saja. Karena kita hanya buat contoh bikin soal 5 soal, maka ketikkan ini. Umpan balik ini maksudnya misalnya peserta menjawab benar, maka kita berikan otomatis nanti muncul jawaban Anda benar misalnya. Oh, bukan, ini yang umum, sorry. Sifatnya umum, nanti boleh isi apa saja. ID soal ini maksudnya ID soal, kasih saja 1. Terus pengaturannya di sini boleh enggak peserta itu misalnya merasa salah menjawab 2 kali? Kalau boleh diizinkan. Kalau tidak hanya 1 kali maka cukup 1 jawaban. Centang acak pilihannya itu maksudnya nanti sesama peserta ujian itu walaupun bersebelahan tampilan pilihannya itu beda. Misalnya bagi peserta A bunyi sub pilihan jawaban yang benar itu letaknya di poin A. Nanti untuk peserta yang B mungkin nggak di A lagi tapi di C atau di D. Itu sistem yang mengacak. Kalau diminta seperti itu kita centang. Tapi kalau tidak maka sama tampilannya di peserta. Jawaban yang benar di A ya semua di A posisinya. Kalau yang benar di C ya di C semua. Boleh dicetak, centang. Oke. Nah, ini.
Ini jawaban yang benar, misalnya kita setting di pilihan nomor 2, pilihan B. Jawaban yang benar ketikkan saja dulu Batanghari, kotanya dulu lah ya, Muara Bulian, Batanghari. Pastikan yang ini benar jawaban atas pertanyaan tadi. Ini kan pertanyaan, di mana letak kampus Anda saat ini? Maka jawabannya di Muara Bulian, Batanghari. Ini benar, maka berikan angka 100% yang benar. Nah, terus jawaban yang salah ini kita ketikkan di sini Muara Bungo. Ini tidak perlu kita isikan, ini salah. Kemudian yang ini kota apa? Yalah, kota Jambi. Tidak diisi juga. Kemudian pilihan 4 Muaro Jambi. Tidak diisi juga nilainya karena ini jawaban yang keliru. Oke, untuk contoh pertama kita 4 soal saja. Nah, ini ada kolom umpan balik. Nah, inilah yang karena ini jawaban yang keliru dari pertanyaan yang kita buat tadi, maka ketikkan saja. Terserah kita, misalnya begini, jawaban Anda salah. Nah, sementara untuk yang benar, ini umpan baliknya, jawaban Anda benar, terima kasih. Iya. Berarti yang salah lainnya sama bunyinya seperti ini, atau mau dibuat spesifik satu-satu juga nggak masalah. Oke. Ini kan salah nih, di kota Jambinya salah. Di nomor 4 Muara Jambi juga salah karena letak kita di Kabupaten Batanghari. Siap. Selesai contoh 1, simpan perubahan. Nah, ini hasilnya. Sudah ada 1 pertanyaan. Kita buat pertanyaan kedua, create new question, masih pilihan ganda misalnya. Pertanyaannya, ada berapa program studi di kampus Anda saat ini? Oh, sorry. Ini bunyi pertanyaannya sini. Nama soal ini soal kedua. Iya. ID-nya, ID soal maksudnya, kasih yang kedua sesuai dengan nomor soalnya. Karena pertanyaannya ada berapa program studi di kampus Anda saat ini, maka jawaban yang benar adalah sesuai dengan kondisi yang ada. Ya. Pilihan jawabannya A, ada 1 program studi. Tentu ini salah. Karena saat ini kita ada 2 program studi ya. Yang benar adalah 2 ini, maka ini diberikan konten 100%. Yang lainnya tidak perlu, nggak masalah. Siap, soal kedua. Cek, sudah ada 2. Oke, kita tambah 1 lagi. Dan seterusnya nanti Bapak Ibu boleh coba. Nama soal 3. Nama yayasan. Jadinya 3 soal.
langsung saja bikin 100. Ini yang benar, yayasan ini tidak benar. Yang keempat, yayasan Graha Mukti, ini juga tidak benar. Maka selesai 4 soal. Kita cek ada yang keliru. Apakah ada yang oh enggak, ada 1, 2, 3. Di mananya salahnya? Oke, kita buat lagi langsung saja. Di bawah salah. Ini soal 4 atau 5 tadi ya. Ini bunyi soalnya seperti ini. Dan seterusnya nanti Bu bisa coba di sini. Ada apa? Stip dan stie. Untuk kita anggap saja yang aktif itu ya. 1, ini 2, ini yang benar. Kita anggap 2, stip dan stie maksudnya. 3, 4. Ya, simpan. Ya, kita lihat ada 1, 2, 3, 4. Satu lagi soal kita buat. Ibu Bapak, masih pilihan ganda. Aduh, lagi-lagi salah tempatnya, sorry. Ini nama soalnya, soal 5. Nah, tagnya di sini. Oke, kita baca sekali lagi nama apa bunyi soalnya. Status perguruan tinggi saat ini maksudnya negeri atau swasta. ID soal, ini jawabannya negeri. Yang poin B swasta. Ini yang benar, kunci ya. Nomor 3 tidak jelas. Nomor 4 oke, simpan. Nah, kita cek sekali lagi. Ini sudah ada 5 soal berupa pilihan ganda. Jika ada sesuatu yang ingin dirubah, silahkan centang dulu yang mana. Nomor 1 misalnya ada perubahan, mau dirubah. Saya ulang. Langsung di sini, diedit. Centang. Sorry, langsung saja diedit. Iya. Nah, jika ada yang ingin diedit, ada perubahan, silakan edit. Jangan lupa tekan tombol simpan. Saya ulang lagi. Karena tidak ada yang diedit seperti ini. Contoh soal nomor 5 dirasa keliru, maka tekan tombol gambar roda ini untuk edit. Setelah diedit, disimpan. Kalau yang tanda ini untuk menghapus soal, ini untuk menampilkan atau tidak menampilkan preview soal itu. Kalau ini ditekan seperti ini, disilang gambar matanya, maka soal ini tidak akan muncul di tampilan preview peserta ujian. Nah, pastikan ini terbuka matanya. Ya. Baik. Jadi untuk jika ini sudah siap hanya 5 soal ini, maka kita tinggal klik mulai kuis. Mulai kuis, maka nanti peserta ujian akan mulai ujian. Begitu kita tekan tombol kuis, dia mulai.
batas ujiannya kapan? Nah ini tanggal 21 Juli 2022 jam jam sekian, karena kita atur demikian tadi di awal tadi. Demikianlah Ibu Bapak, petunjuk cara pembuatan soal. Jadi silakan dicoba di mata kuliah uji coba ini. Salah tidak masalah, nanti diperbaikin lagi. Mudah-mudahan ini membantu. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.